Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, materi kita tentang komponen Sistem Informasi Manajemen. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, dalam materi ini kita akan membahas atau mengenal tentang komponen dari sistem informasi itu sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang arsitektur informasi. Kemudian tentang pemrosesan data, sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, serta pengembangan dari sistem informasi itu sendiri. Rekan-rekan mahasiswa, dalam komponen sistem informasi, kita mengenal berbagai komponen yang terlibat dalamnya dalam sebuah sistem informasi itu sendiri. Yang pertama, kita mengenal yang namanya perangkat keras. Sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kenal dengan yang namanya hardware. Perangkat fisik dalam sebuah sistem informasi yang selalu tampak dengan mata kita. Misalnya kita sering melihat di situ ada yang namanya monitor, ada yang namanya CPU, ada yang namanya printer dan lain sebagainya. Yang tampak secara fisik itu kita kenal dengan yang namanya perangkat keras atau hardware. Hardware tidak bisa bekerja sendiri, di dalamnya ada yang namanya program. Di dalamnya ada yang namanya komponen, di mana di dalam perangkat keras itu terinstal yang namanya software atau perangkat lunak. Hardware tidak bisa bekerja tanpa adanya software. Misalnya kita di dalamnya ada Windows, ada Microsoft Office dan lain sebagainya, atau program-program khusus dalam penginputan data dan lain sebagainya. Jadi dalam kehidupan kita, di dalamnya itu kita kenal yang namanya perangkat lunak atau software. Nah, ada perangkat keras, ada perangkat lunak di dalamnya. Di sana juga ada yang namanya prosedur, cara kerja, bagaimana kita mengerjakan, bagaimana kita melangkah untuk melakukan sesuatu yang telah ditugaskan pada kita dalam sebuah sistem informasi yang kita kenal dengan yang namanya prosedur. Sedangkan kita, sumber daya atau orang yang mengerjakan, itu merupakan juga salah satu komponen orangnya, sumber daya manusianya yang bekerja di dalam sebuah sistem informasi itu sendiri. Itu merupakan salah satu komponen yang keempat. Kemudian juga ada database-nya, ada tempat penyimpanan datanya, ada basis datanya. Dan yang keenam, kita terhubung dengan yang namanya jaringan komunikasi atau jaringan komputer. Sehingga apa? Sebuah sistem itu mampu terbaca, mampu diinformasikan kepada berbagai pihak yang memerlukan yang namanya sistem informasi. Jadi komponen sistem informasi itu terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, ada prosedur, ada orang, ada basis data, dan jaringan komputer dan komunikasi data di dalamnya. Kemudian kita lanjut. Di dalam sistem informasi ya pribadi yang kita lakukan, kita di sini ada orangnya, ada prosedur ya, ada informasi, ada data, kemudian ada perangkat keras, basis data, dan perangkat lunak di dalamnya. Karena sifatnya ini informasi pribadi, maka tidak terhubung dengan dunia luar, dengan orang lain dan lain sebagainya. Jadi yang kurang itu adalah
sistem informasinya, jadi komunikasinya, ya seperti itu. Karena ini sistem informasi hanya sebatas pribadi, berbeda dengan sistem informasi grup kerja. Kalau grup kerja itu ada data dan ada jaringan, jadi dihubungkan antar individu yang satu dengan individu yang lainnya, ini terhubung. A, B, C, D misalkan dalam contoh ini, ya. Mereka saling terhubung dengan data dan jaringan. Meskipun tempatnya berbeda, tempatnya jauh, mampu bekerja secara bersama-sama, mampu berkelompok, mampu saling berinteraksi secara bersama-sama, meskipun kita tidak bekerja dalam satu ruangan. Tapi mereka apa? Mereka terhubung dengan data dan jaringan. Berbeda dengan individu atau pribadi yang tadi. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita lanjut tentang arsitektur informasi. Kita kenal arsitek ketika kita membangun sebuah bangunan atau rumah misalnya, ada arsitekturnya bagaimana, desain dalam kehidupan kita, desainnya bagaimana, gambarannya bagaimana, kan seperti itu. Di sini dalam sebuah sistem informasi juga ada yang namanya arsitektur informasi. Tidak mau boro-boro langsung jadi, tidak. Desain tentang sebuah sistem informasi itu menjadi gambaran sebelum kita membuat sebuah sistem, yang kita kenal dengan arsitektur teknologi informasi, atau dikenal juga dengan arsitektur sistem informasi, atau infrastruktur teknologi informasi. Jadi gambarannya apapun itu namanya, itu merupakan sebuah desain sistem komputer secara keseluruhan, bagaimana kita membuat sebuah sistem informasi di dalamnya. Lalu bagaimana fungsinya? Bagaimana manfaatnya? Itu sebagai penuntun bagi operasi sekarang atau menjadi blueprintnya, cetak biru, arahan di masa yang akan datang bahwanya sebuah sistem informasi seperti ini. Apa tujuannya? Agar bagian teknologi informasi memenuhi kebutuhan bisnis strategis organisasi. Kita tidak boro-boro membuat, tidak. Tapi ada rancangan yang akan harus kita patuhi, ada rancangan yang harus kita ikuti, bagaimana sebuah sistem informasi itu mampu kita buat di dalamnya. Sebagai gambaran contoh, misalnya seperti ini. Ini contoh, salah satu contoh dari sebuah arsitektur informasi. Misalnya di kantor pusat, ya. Kemudian ada basis datanya, ada LAN-nya, ada bagian masuk ke bagian keuangan, masuk ke bagian produksi, masuk ke bagian pemasaran dan penjualan. Semuanya bisa dilihat di kantor pusat. Ini salah satu contoh. Jadi misalnya bentuk dari sebuah arsitektur informasi atau arsitektur sistem informasi atau infrastruktur sistem, macam-macam namanya, intinya sama. Namun sebelum kita membuat sebuah perencanaan, membuat sebuah arsitektur informasi, ada beberapa hal yang menurut Alter itu kita harus mampu menjawabnya di dalamnya. Yang pertama, data apa sih yang akan kita kumpulkan? Jadi harus kita tahu data yang akan kita kumpulkan itu apa. Kemudian di mana dan bagaimana data itu dikumpulkan. Kemudian bagaimana cara mengirim datanya. Ya, melalui internet,
atau melalui LAN lokal dan lain sebagainya. Kemudian di mana data itu akan disimpan? Database-nya itu akan disimpan di mana? Kemudian aplikasi apa yang akan kita gunakan? Nah, itu penting. Tanpa pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita tidak mampu menjawab sebelum membuat yang namanya arsitektur informasi, maka kita kurang mampu mengarahkan sistem informasi itu seperti apa. Hanya sebatas kita beli, tapi di dalamnya kita tidak tahu manfaat apa yang akan kita dapatkan, bagaimana menginputnya, bagaimana cara mengirimnya, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sebelum membuat sistem informasi, maka kita harus tahu kebermanfaatan yang akan kita peroleh, seperti itu. Rekan-rekan mahasiswa, bahwa yang namanya arsitektur informasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama arsitektur tersentralisasi, arsitektur terdistribusi, dan arsitektur klien atau server. Yang namanya tersentralisasi, sentral, terpusat, kemudian terdistribusi, dan klien. Mari kita bahas satu persatu. Yang namanya arsitektur tersentralisasi ini kita sudah mengenal sejak tahun 1960. Ada mainframe sebagai aktor utamanya, kemudian pemrosesan data yang terpusat. Dari kata-katanya sentral, sentral itu pusat, sama halnya dengan pemerintahan kita. Ketika masa-masa Orde Baru, masa-masa pemerintahan Presiden Soeharto, dalam sistem pemerintahannya kita lebih kepada sentralisasi, terpusat. Semua segala bentuk macam-macam kegiatan pemerintahan itu terpusat, semuanya diatur dari pusat. Yang daerah hanya sebatas mengaturnya. Beda setelah masa-masa reformasi, sistemnya itu sudah desentralisasi. Ya, ada otonomi daerah. Bagaimana daerah bisa mengembangkan dirinya, bagaimana daerah bisa berkreasi, membangun daerahnya sehingga menjadi daerah yang baik, daerah yang maju, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang kedua, desentralisasi. Jadi menyeluruh, mendistribusi ke daerah-daerah. Jadi pemrosesan data tersebar atau disebut komputasi tersebar. Jadi tidak hanya dilakukan oleh pusat, tapi daerah itu juga bisa mengembangkan dirinya. Kemudian terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi. Jadi tidak hanya di pusat saja, tapi berbagai lokasi. Lalu bagaimana menghubungkan? Menghubungkan dengan sarana telekomunikasi. Selanjutnya, masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri. Artinya, apa yang dilakukan tiap-tiap daerah itu sama, namun mereka bisa mengembangkan dirinya masing-masing. Bisa melakukan secara mandiri di setiap daerah. Kemudian bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Ini sistem arsitektur desentralisasi. Kemudian membagi sistem pemrosesan data terpusat ke dalam subsistem-subsistem yang lebih kecil, yang pada hakikatnya masing-masing subsistem tetap berlaku sebagai sistem pemrosesan data yang terpusat. Artinya nanti meskipun desentralisasi, tetap itu menjadi data pusat. Sistem pemrosesan data terpusat ke dalam subsistem tadi. Hanya pengerjaannya itu lebih kepada subsistem-subsistem yang ada. Jadi ini salah satu contoh misalnya, ya, sistem pemrosesan terdistribusi, misalkan berdasarkan area fungsionalnya. Misalnya bagian personalia, ada unit pemrosesan informasi bagian personalia.
Bagian pemasaran ada unit pemrosesan informasi bagian pemasaran. Kemudian bagian produksi ada unit pemrosesan informasi bagian produksi. Akunting juga sama. Nah, namun mereka itu tiap-tiap unit itu terdistribusi melakukan secara mandiri. Namun mereka tetap terkontrol dari bagian perusahaan secara terpusat. Hanya pengerjaannya yaitu secara terdistribusi, tidak dominasi oleh pusat. Jadi tiap-tiap area fungsional itu secara mandiri bisa mengembangkan diri bagaimana mencari sebuah informasi bagian unit-unit tersebut. Apa sih keuntungan dan kekurangannya? Ya. Yang jelas sebuah sistem itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Apa sisi positifnya? Yang pertama, penghematan biaya. Yang kedua, peningkatan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya. Ya, peningkatan tanggung jawab. Karena sudah tiap-tiap subsistem, tiap-tiap bagian yang punya tanggung jawab. Kemudian peningkatan kepuasan pemakai di dalamnya. Ada kemudahan pencadangan ketika terjadi musibah. Nah, di balik keuntungan atau sisi positif yang ada itu terdapat yang namanya kekurangan. Terdapat sisi negatif yang harus kita akui. Pertama apa? Memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer. Jadi kontrol pusat itu kurang. Kenapa daerah itu melakukan sendiri-sendiri? Ketidaksesuaian dalam menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras terkadang di situ diperlukan standar. Standar sudah ditetapkan, terkadang di bawah masih menggunakan standar-standar yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian kemubaziran dalam tugas, standarisasi bisa tak dicapai. Kenapa? Pusat sudah tidak punya wewenang penuh karena daerah diberi kebebasan untuk mengerjakan sesuatu. Pusat hanya mendapatkan laporannya saja. Kemudian arsitektur yang ketiga, arsitektur klien atau server. Di situ ada interoperabilitas, yaitu kemampuan berbagai ragam sistem dalam bekerja bersama dan bisa berintegrasi dengan aplikasi lain yang berbeda. Jadi interoperabilitas. Kemudian ada kliennya, sembarang sistem atau proses yang melakukan suatu permintaan data layanan ke server. Ada server, sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Kemudian sistem informasi dapat dibangun dengan menggunakan perangkat lunak gado-gado. Jadi macam-macam lah. Tidak seperti terpusat atau desentralisasi. Sistemnya itu ada servernya, ada kliennya. Ini contoh gambarannya, di situ ada server. Ya. Klien ada basis data. Jadi ada komputer yang digunakan sebagai server di dalamnya. Menurut Turban, aplikasi klien atau server itu yang pertama aplikasi pesan, misalnya surat elektronik, email, ya. Kemudian penyebaran basis data pada beberapa jaringan komputer. Memungkinkan berbagai berkas atau pengasihan komputer melalui jarak jauh. Kemudian pemrosesan aplikasi yang intensif dengan suatu pekerjaan. Dibagi berbagai tugas-tugas yang masing-masing dilaksanakan pada komputer yang berbeda. Yang penting ada server sebagai komputer utamanya. Bisa dilakukan melalui jaringan-jaringan komputer yang lain di bawahnya. Kemudian bagaimana fiturnya, keuntungannya seperti apa, ya.
Jadi fiturnya itu jaringan mesin yang kecil tapi berdaya guna, kumpulan komputer dengan ribuan miliar instruction per second, ya, dan lain sebagainya, sistem terbuka. Ya. Keuntungannya jika sebuah mesin macet, bisnis tetap berjalan. Ini banyak digunakan pada sistem yang sekarang. Sistem memberikan kekuatan dalam melaksanakan satu tugas tanpa monopoli dan lain sebagainya. Menawarkan keluasan, bebas memiliki perangkat keras, perangkat lunak dan lain sebagainya, mudah untuk memperbarui sistem. Ini banyak sekarang yang digunakan. Jadi fitur-fitur yang semacam ini lagi tren atau banyak digunakan oleh sebuah sistem perusahaan yang sekarang lagi berjalan. Kemudian, mari kita lanjut. SDM, sistem informasi. Sumber daya manusia dalam sistem informasi, pemakai akhir atau end user. Orang yang memakai sistem informasi atau informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi itu sendiri. Jadi pemakai akhir atau end usernya, jadi orangnya, ya, orang yang memakai sistem informasi atau informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Kemudian di situ ada staff, manajer, pekerja berpengetahuan dan lain sebagainya. Itu pemakai akhirnya. Kemudian spesialis teknologi informasi, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan operasi dan pengembangan sistem informasi. Jadi orang ahlinya, spesialis dalam teknologi informasi itu merupakan sumber daya manusia dalam sistem informasi. Yaitu ada pemakai akhir dan spesialis atau orang yang ahli di dalam teknologi informasi itu sendiri. Lalu personelnya itu siapa? Personel pemrosesan data elektroniknya itu siapa? Yang pertama itu kenal dengan operatornya. Operator, orang yang menggunakan, yang punya tugas sebagai penginput data. Kemudian yang bagian analisnya. Jadi data yang masuk itu harus kita analisis. Tidak serta-merta kita ambil dan lain sebagainya, harus kita analisis. Jadi bagian analisis. Kemudian ada yang bagian pemrograman aplikasi. Jadi programmernya. Itu orang yang menginstal atau memprogram aplikasi itu sendiri. Ada analis pemrogramer juga. Jadi program dianalisis juga. Kemudian pemrograman sistemnya. Ada juga administrator basis data. Ya, bagian basis datanya. Ada juga bagian teknisi komunikasi data. Jadi bagian komunikasi teknisinya. Juga ada teknisi perawatan sistem. Ya, jadi bagian perawatan. Ini yang sangat penting karena kita kadang mampu membeli, mampu membuat tapi tidak mampu merawat. Itu banyak kejadian-kejadian yang harus kita akui seperti itu di dalamnya. Kemudian ada webmasternya. Kemudian ada auditor PDE, ya, atau Electronic Data Processing Auditor. Jadi yang bagian mengauditnya bagaimana? Auditor pemrosesan data elektroniknya seperti apa? Semua personel ini merupakan sumber daya manusia dalam pemrosesan data elektronik. Lalu sebagai komputasi pemakai akhir, end user computingnya. Suatu lingkungan yang memungkinkan pemakai secara langsung dapat menyelesaikan sendiri persoalan terhadap kebutuhan informasi. Jadi pemakai akhir ini yang bisa memungkinkan sebagai orang yang memanfaatkan informasi itu sebagai bentuk dasar kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan sebagai dasar kita dalam membuat sebuah
keputusan. Nah, itu yang dilakukan. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, mungkin hanya di sini materi kita, ya. Mudah-mudahan walaupun sebentar memberikan manfaat yang banyak, memberikan manfaat sebagai penambah pengetahuan kita. Sebagai tugas seperti biasa, silakan kalian itu tulis nama, NIM dan kelas di kolom komentar. Kesimpulan akhir materi kuliah pada kesempatan kali ini, apa sih esensi dari mata kuliah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini? Silahkan ditulis nama, NIM, dan kelas, kemudian beri kesimpulan apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir, inti sarinya seperti apa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.